pada siang hari ini kami berada di pinggir sungai Pengabuan, akan menuju ke, selama ini yang kita dengar ada situs sejarah Batu Gajah yang konon cerita itu adalah sumpahan daripada Padidah. Jadi pada siang hari ini kami akan mengungkap sejarah tersebut, akan dipandu oleh Abah Erwin. Demikianlah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna nahtadiya laula an hadana. Alhamdulillah, di kesempatan ini saya diundang oleh masyarakat Kuala Dasar untuk melakukan suatu mediumisasi ataupun mengungkap mitos-mitos yang selama ini menjadi cerita di masyarakat, tapi kan belum tahu kebenarannya. Itu ada sejarah dari sumpah Padidah dengan rombongan pasukan gajah itu disumpah menjadikan batu. Mari ikutin terus perjalanannya Abah Erwin bersama rombongan semua masyarakat, yang insya Allah ada manfaat bagi masyarakat semua ataupun sahabat-sahabat channel YouTube Abah Erwin. Ikutin terus perjalanan kita menuju lokasi. Terus ah. Muhammad. Tukul lah. Mana katanya? Jangan bang. Oke guys, kita berangkat sekarang. Kalau gas kan jadi kita takut diorang kan. Oke guys, kita berangkat ke Batu Gajah. Inilah dia perjalanan kami, ikutin terus dan cepetnya guys. Iya. Guys. Kru kita yang di depan ya. Pataki idai kapal kami. Pas có supir hay kok. Ini guys yang dinamakan Batu Gajah. Batu sebesar-besar gajah ya. Ini yang dinamakan Batu Gajah guys ya. Wow, batunya guys besar. Wow guys, Batu Gajah ya. Kemudi Raymond. Ayo. Sampai kita.
Itu kru kita di atas tuh. Ya mudah-mudahan ada rezeki abah di situ kan. Kita tahu ada aplikasi kan. Sana dekat batu dah singgah dekat batu loh. Oh, jalilah mula poting kami kok dipotong ya lah. Wak dekat batu no apa tu? Wak? Naik di batu tu Batu ya? Ya naik batu Wak. Di kau ke apa Wak? Ini kan terbuka kunci tu. Lepet ni. Nah. Tali kau tarik je. Ya Rabbi. Tali ya. Ni mudah badan kecil lah Wak kau dek. Berbuah lagi lah. Sekarang kami sudah berada di lokasi selama kurang lebih 1 jam kami menyusuri Sungai Pengabuan, dan alhamdulillah kami sudah berdiri di sini dan kami sudah berada di lokasi yang kami tuju, yaitu sekarang kami berdiri di atas batunya untuk mengungkapkan apakah ini betul-betul sumpahan pahit lidah atau ini batu atau ini batu dari gajah. Dalam hal ini akan dipandu oleh Abah Erwin. Insya Allah sebentar lagi kita akan melakukan mediumisasi ataupun mengungkap sejarah daripada si pahit lidah. Apakah ini memang benar sumpahan dari si pahit lidah ataukah memang istilahnya sekedar cerita-cerita bohong. Nah, mari sama-sama kita saksikan untuk melakukan mediumisasi atau mengungkap sejarah daripada batu gajah ini. Ayo. Di mana siapa penunjuk jalan tadi? Di pantai ya. Pantai ya. Yuk. Yuk saya pakai sandal enak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini siapa? Ini sosok siapa nih? Pasukan apa nih? Pasukan gajah. Pasukan gajah. Kenapa bisa terjadi peristiwa di sini dulu? Bagaimana ceritanya? Coba lebih keras lagi suaranya. Bagaimana? Membantu Majapahit. Membantu Majapahit. Tahun berapa itu? Tahun 1146. Itu tahun Saka atau tahun apa? Tahun Saka. Jadi pasukan gajah ini diutus oleh Majapahit itu. Jadi diutus itu untuk apa dulunya? Buat perang. Nah, perang waktu itu di zaman itu melawan siapa? Melawan pasukan Belanda dulu masuk itu. Jadi pasukan gajah ini berapa banyak dulu di sini tuh? Berapa banyak jumlah pasukan gajah itu dulu? Ribuan. Jadi ini ada kaitannya dengan kerajaan Majapahit yang ada candinya di Kuala Dasar itu. Waktu zaman itu dipimpin oleh siapa rajanya Majapahit waktu itu? Raja Sultan yang diutus oleh Raja Majapahit ke sini. Sultan siapa? Sultan apa? Sultan Maseha. Sultan Maseha yang diutus di sini. Jadi dulu itu candi peninggalan beliau itu di mana aja? Di seberang sungai. Lokasinya di mana?
Apa yang di Kuala Dasar itu? Oh, di situ dulu tempat perumahan kerajaan itu dulu. Berapa banyak bangunan candi di situ dulu itu? Ada berapa banyak? Ada 3. Itu candi apa aja namanya itu candi itu? Candi penyimpanan, terus apa lagi, candi apa lagi? Candi pertemuan. Terus yang ketiga candi apa? Candi Sultan. Jadi candi penyimpanan, candi pertemuan, sama kesultanan. Berapa luas waktu itu lokasinya, lokasi bangunan berapa luas itu? Luas sekali. Memang benar itu yang ngasih nama Danau Jabung itu rajanya dari Majapahit yang ngasih nama itu. Kenapa dikasih nama Danau Jabung itu? Anak siapa yang terbuang situ? Anak raja yang terbuang di situ. Gimana? Jadi tumbal di situ. Kenapa bisa dijadikan tumbal di situ tuh? Bagaimana ceritanya? Anaknya dibunuh oleh siapa? Oleh musuh. Jadi pembangunan candi itu memang diutus dari rajanya Majapahit atau memang itu keputusan sultan sendiri? Keputusan sultan sendiri. Dulu punya pasukan berapa banyak sultan itu? Ribuan pasukannya itu. Jadi di Tungkal Ulu sini, selain di situ ada peninggalan candi, terus ada di mana lagi? Di daerah mana ada lagi yang bekas candinya sekarang? Jauh dari sini, di daerah mana itu pasnya? Boleh sebutkan ini kampung atau ini wilayahnya? Di daerah mana itu bisa disebutkan? Dusun Lama di Merlung. Jadi kaitan Majapahit Kesultanan itu dengan Merlung itu gimana ceritanya? Masih satu pimpinan sultan semua. Jadi kalau di Merlung itu yang bekas ada candi itu di mana, daerah mana? Atau yang dinamakan Bukit Saya itu? Di Bukit Saya itu memang ada candinya. Itu candi apa dulu namanya situ? Candi Sultan Agung. Kenapa sekarang tuh berbentuk seperti tempurung itu memang dimakan usia atau bagaimana itu? Dimakan usia. Berapa besar bangunan candi itu dulu di Merlung itu? Luas sekali. Jadi di situ dulu memang ada perumahan dari kerajaan Majapahit. Memang di Merlung itu memang banyak pasukan dari kesultanan ini tadi bermukim di daerah situ. Jadi kita dari kerajaan sini dulu berarti sering ke kerajaan candi yang di Merlung itu diutus. Jadi ceritanya sini kenapa istilahnya menjadi batu itu, pasukan gajah ini menjadi batu, bagaimana ceritanya? Coba lebih keras lagi. Gimana? Ada yang nyumpah. Ada yang nyumpah? Iya. Siapa yang nyumpah itu? Tidak tahu yang nyumpah ya? Jadi ceritanya itu makanya disumpah itu memang ada kesalahan atau bagaimana? Nah, apa kesalahannya itu? Kata dia pasukan kita ini mengganggu.
waktu itu dia lagi apa? Lagi istirahat. Apakah yang mengganggu yang menyumpah ini memang benar itu si Pailida? Kenapa kamu tidak berani menyebutkan namanya? Jadi di sini dulu memang ada perumahan sini atau bagaimana dulu deh? Tidak ada. Waktu itu dia berada di mana? Yang nyumpahnya tadi, apa di sebelah hilirnya Sungai Pengabuan? Jauh dari sini. Di situ ada perumahan dulu. Ada perumahan. Itu perumahan apa namanya? Masih Peninggalan Jambi. Apa yang namanya itu apa? Pecah Belangong. Apa yang dinamakan Pecah Belangong itu? Jadi memang pecahan Belangong itu dari zamannya Majapahit memang sudah ada perkampungan. Sebelum Majapahit. Sebelum Majapahit memang sudah ada masyarakat di situ. Belum dinamakan apa? Belum dinamakan desanya itu situ. Waktu itu sudah Islam masyarakatnya atau memang masih Hindu? Masih Hindu semua. Jadi masyarakat di situ dipimpin oleh kesultanan tadi, di bawah naungan sultan tadi. Semasa Majapahit masuk Merlung itu, candi kesultanan itu masyarakat di Merlung itu dipimpin oleh siapa? Syekh Abdul Jalani yang dari Aceh itu. Jadi beliau itu sosok ulama atau sosok siapa beliau itu? Sosok ulama. Jadi beliau membawakan Islam di daerah Merlung. Jadi sahabat dekatnya dengan sultan ini tadi. Berarti pas ceritanya dengan yang di Merlung. Jadi waktu itu yang kamu tahu ini pasukan gajah yang dipimpin oleh kamu, berapa banyak dulu ini yang disumpah menjadi batu itu berapa banyak? Kamu yang paling belakang. Jadi posisi kamu sekarang di mana? Apa yang di sini atau yang di sana? Di mana? Yang paling jauh di atas. Berarti yang jadi batu itu bukan hanya di aliran sungai ini, Bay. Jadi yang lain tuh ikut jadi batu semua. Hah? Yang di sungai yang menjadi batu itu. Jadi yang di daratan ini nggak menjadi batu. Jadi yang kita pijak sekarang ini dulunya sungai nih. Sungai ya. Jadi pasukan gajah itu dulu kamu yang mimpin. Siapa yang mimpinnya? Ada di sini. Ya, saya mau bicara dengan pimpinan kamu. Saya pengen tahu cerita sejarah tentang batu gajah ini lebih dalam lagi. Ya, kamu keluar biarkan raja kamu masuk ini, pimpinan kamu masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi sahabat, ini adalah sosok pimpinan gajah yang disumpah oleh si Pailida. Nah, inilah sosok pemimpin pasukan gajah di zamannya Majapahit.
Kamu pimpinan pasukan gajah? Ya. Jadi posisi kamu di depan sini atau di mana? Paling depan. Kenapa bisa ditumpah menjadi batu, Bu? Bagaimana ceritanya? Mengganggu. Siapa yang merasa terganggu waktu itu? Benar, sepel lidah itu. Orang itu sendiri atau punya pasukan orang itu? Sendiri. Berarti orang itu punya kesaktian. Kesaktian apa yang dimiliki oleh dia? Jadi semua yang dikatakan itu akan terjadi. Ucapannya itu. Jadi setelah kamu menjadi batu, apa yang kamu rasakan? Gimana? Jadi setelah menjadi batu, apa yang rasakan? Tidak merasakan apa-apa, hanya kaku itu. Tidak bisa gerak. Tapi kamu bisa keluar dari batu itu. Jadi memang benar di aliran sungai ini ada seekor ikan apa? Ikan tapa itu apa memang benar ikan atau memang sosok siluman itu? Perempuan. Perempuan itu siapa? Siapa perempuan itu? Atau sesudah kamu di sini atau sebelum kamu dia di sini? Sebelum kamu di sini, dia memang menjaga aliran sungai ini. Itu dari mana itu? Tidak tahu. Sahabat, jadi di aliran sungai ini dijaga oleh sosok siluman tapa, ikan tapa. Jadi dia berupa siluman ini sosok perempuan, wujudnya seperti ikan tapa. Selain ada batu gajah di sini. Itu ada berapa ikan tapanya itu? Ada satu. Selain tapa apalagi itu penjaganya sini? Ada buaya. Itu dari mana? Buaya itu dari mana? Apa memang dari mana? Dari jauh. Kenapa ke sini? Diutus oleh Majapahit untuk menjaga aliran sungai ini dan dipimpin oleh Sultan juga. Jadi sekarang ada berapa banyak buayanya di sini, siluman buayanya? Ada 2. Jadi yang sering nampak di masyarakat itu apa memang sosok siluman buaya itu atau memang buaya benaran? Siluman buaya mengganggu nggak? Tidak mengganggu. Jadi yang mereka jaga itu apa aja? Perkampungan sini. Jadi sini ada perkampungan gaib di sini. Gimana? Semuanya dijaga. Apakah kamu mengetahui dengan sosoknya Syekh Darah Putih? Coba caranya lebih keras di sini. Kamu tahu dengan sosok Syekh Darah Putih? Tidak kenal, tapi kamu tahu. Jadi waktu itu melewatin aliran sungai ini terus mau ke mana pasukan gajah ini tadi? Mau ke Majapahit yang di mana? Yang di Merung. Di mana tuh? Daerah mana pasnya? Tanjung Jabung.
Sungai Jabung, ada Sungai Jabung. Sungai Jabung atau Danau Jabung? Danau Jabung. Oh. Tadinya sebelum mau ke Danau Jabung, kita dari mana pasukannya tadi? Dari Bali. Terus ke sini menggunakan apa? Apa kapal atau apa yang digunakan dari daerah Bali-nya? Menggunakan gajah. Jadi seperti kita melewati lautan itu seperti apa? Penyeberangan, apa penyeberangannya itu? Ada kapal dari Majapahitnya. Memang di sini di Teluk Belangu itu memang sudah ada perkampungan dulunya itu. Berapa banyak ada penghuninya dulu itu? Sudah banyak? Tidak banyak, belum banyak. Terus di sini yang kamu tahu ada apa aja di sini? Ada jenis pusaka di sini. Terus yang ada di sini jenis apa? Di daerah mana itu? Teluk Belangu. Itu berupa apa di kampung lama itu? Tidak tahu. Itu jenis pusaka atau perhiasan? Jenis pusaka. Peninggalan siapa? Tidak tahu. Jadi situ ada yang mengatakan katanya ada merah delima, benar nggak itu? Tidak tahu. Karena bukan wilayah kamu ya. Di situ sosok apa penjaganya? Hah? Ular. Yang menjaga di situ, menjaga semua barang-barang itu. Jadi kalau yang di aliran sungai ini nggak ada apa-apanya, tidak ada. Kan waktu itu kan kamu disumpah mau perang katanya. Otomatis kan bawa senjata, bawa tombak, bawa keris. Itu pada kemana? Atau memang jadi batu semua atau bagaimana? Jadi batu semua. Dengan kedatangan saya ke sini dengan rombongan, apakah kamu merasa terganggu? Tidak. Alhamdulillah. Ya, kedatangan kita ke sini tidak mengganggu, kita hanya ingin tahu tentang cerita yang sebenarnya. Kenapa tragedi ini dulu terjadi, peristiwa ini dulu terjadi, ini bagaimana kronologisnya. Kita ingin semua masyarakat tahu yang sebenarnya itu. Selain kamu di sini pemimpinnya siapa lagi? Apa cuman kamu pemimpinnya? Nama kamu siapa? Raden apa? Raden Jabar. Ini pemimpin yang diutus oleh Kesultanan meminta kamu. Yang kamu pimpin berapa banyak pasukan? Ribuan. Jadi setelah kamu disumpah oleh si Pahit Lidah, terus bagaimana tanggapan Kesultanan? Tidak ada tanggapan dari Sultan. Apa Sultan tidak mampu melawan si Pahit Lidah atau bagaimana?
Jadi dicari oleh Sultan, si Paitidanya sudah kabur. Jadi abang mau nanya, silakan yang mau nanya lagi. Abang juga ini dari masyarakat. Assalamualaikum. Kami dari masyarakat sini Desa Kuladasa Saya lebih dekat. ingin menanya kepada Rajanya pasukan gajah. Raja Pasukan Gajah yang tadi bernama Raden Jabal. Jabal. Apakah ada kaitannya dengan makam Jabal yang sepengetahuan kami yang ada di Kampung Baru yang sesudah Kampung Pecah Belango yang di bawah sana? Ada. Jadi kami mohon penjelasan tentang keterkaitan dengan makam yang ada di sana. Itu orang yang dibilang katanya bagus ini. Siapa namanya? Jabal. Itu makam Jabal itu makam siapa itu? Siapa? Kakek kamu. Asal usul Asal usulnya bagaimana tuh? Lari dari? Lari dari kamu waktu bertempur. Bertempur melawan siapa waktu itu? Hah? Coba lebih keras suaranya. Waktu kamu disumpah dia lari. Jadi yang terkenal itu siapa? dia itu sosok mohon maaf ya, dia orang sakti kan, tapi watak dia yang kayak cerita di apa Santo Benar yang katanya penguasa yang Rampok lah ini. Itu memang seorang perampok atau seorang apa dia itu Jabal itu pakai itu? Licik orangnya. Licik di bidang apa? Semuanya. Apa memang dia itu memang punya kemampuan keilmuan atau bagaimana? Tidak ada. orang yang ritual mengambil kesaktian. Cok, tanya tentang batu gajah, kisah batu gajah. Kami sendiri yang maju. Menurut mitologi masyarakat sini, di dalam sosok batu yang besar itu ada terkandung berbentuk intan. Yang kata cerita masyarakat sini, itulah jantungnya sesosok gajah itu. Apakah betul kebenaran itu? Itu ya kami dari masyarakat sini ceritanya dari turun temurun nenek moyang kami dulu. Ya kami pun kurang tahu persis nenek moyang kami lantaran jadi apakah betul kebenaran adanya batu ikan yang di dalam sosok batu gajah itu? Tidak ada. Yang dulu katanya pernah di zaman penjajahan Perancis pernah diteliti orang. Apakah betul ada bekas batu itu dibor apa untuk mengambil batu itu? Jadi ada bekas bukti boran itu bekas apa sebenarnya? Pernah dimakan zaman. Jadi kebenaran intan yang berada di dalam batu itu hanya Betul. mitos belaka. Ini abang ada yang nanya? Jadi memang keberadaan sosok batu gajah di sini memang betul-betul terjadi karena sumpah yang dilakukan oleh si Paitlidah gitu. Orang sakti.
apa yang dikatakannya akan menjadi. Jadi untuk yang di desa Teluk Belango, Pecah Belango, apakah itu betul peninggalan yang disebutkan sumpahnya bisa terkabul itu, yang katanya berbentuk sosok belanga yang sudah pecah? Dia berasal dari hilir Sungai Pengabuan. Ada yang begini lagi? Kenapa? Hah? Ya sudah, sekarang ya terima kasih sudah mau memberikan informasi tentang sejarah daripada batu gajah. Ya, ini mohon maaf kalau kedatangan kita mengganggu, tapi kedatangan kita ini kan tidak mengganggu. Ya, ya kalau ini ya terima kasih. Silakan kemudian keluar. Ya, itulah kisah daripada batu gajah yang konon dulu istilahnya disumpah oleh sosok pengakuan beliau itu sosok orang sakti mandraguna, karena ucapan dia itu apa yang diucapkan langsung terjadi. Nah, dari pengakuan kodamnya batu gajah yang menyumpah itu adanya benar si pahit lidah, karena si pahit lidah ini merasa terganggu dengan pasukan gajah dari Majapahit ini tadi menyeberangi Sungai Pengabuan. Nah, sehingga dengan adanya pasukan gajah ini tadi lewat menyeberangi sungai, sosok daripada pahit lidahnya tadi merasa terganggu. Nah, maka disumpahlah oleh si pahit lidah tadi menjadikan batu. Tapi setelah kejadian itu dicari oleh sosok sultan, pimpinan daripada Majapahit yang bermukim di Kuala Dasar. Dicarilah oleh seorang ini pimpinan dari Majapahit tadi untuk mencari si pahit lidah ini tadi, namun tidak ketemu. Dan saksikan penelusuran kami berikutnya. Ya, insya Allah cerita ini akan menjadi buat kita semua. Sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.